Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Kamis 15 September 2022. Setiap tanggal 15 September saudari-saudara, gereja merayakan peringatan Santa Perawan Maria berduka cita. Saya Romagus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan sejak saat itu, kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Penderitaan atau duka cita seringkali dipakai sebagai alasan mengapa manusia kemudian mengeluh kepada Tuhan. Iman manusia pun, iman kita saudari-saudara kadang-kadang juga goyah di hadapan pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman-pengalaman pahit, pergumulan-pergumulan yang hebat di dalam hidup entah sebagai pribadi, sebagai keluarga, di rumah maupun di tempat kerja, di tempat usaha dan sebagainya. Apalagi jika hal itu dialami oleh orang yang baik atau oleh orang-orang baik. Pengkhotbah mengatakan, ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang-orang benar. Dalam hidup Bunda Maria, saudari-saudara, kita menemukan kebenaran dari kata-kata pengkhotbah di atas. Dia orang benar yang mengalami penderitaan. Dia orang terpilih yang mengalami banyak duka dalam hidupnya. Sejak dia menerima tugas perutusan mengandung dan melahirkan Yesus, Sang Juru Selamat. Hari ini saudara-saudari, gereja mengenangkan kedukaan Santa Perawan Maria. Peristiwa-peristiwa kedukaan Bunda Maria itu yang kemudian saudari-saudara dirangkum oleh gereja sebagai 7 kedukaan Bunda Maria, berangkat dari 7 peristiwa yang dialami Bunda Maria dalam kaitan dengan Yesus putranya. Karena itulah kemudian Bunda Maria dikenal atau digelari sebagai Mater Dolorosa, Bunda berduka cita. Seluruh penderitaan Maria diringkas dalam 7 jenis kedukaan. Yang pertama, kedukaan sewaktu. Simeon meramalkan apa yang terjadi atas diri Yesus. Yesus yang masih kecil ketika dibawa ke bait Allah disambut oleh Simeon. Simeon sudah meramalkan bahwa anak ini akan menjadi tanda perbantahan. Dan kepada Maria dikatakan bahwa sebuah tombak akan menikam jantungmu sendiri.
Ketika mereka mempersembahkan Yesus di bait Allah, justru mereka menerima nubuat dari Simeon. Apakah Bunda Maria kemudian marah, penuh dengan pergumulan, penuh dengan protes akan apa yang diramalkan oleh Nabi Simeon, saudari-saudara? Tidak. Bunda Maria konsisten dengan fiat-Nya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Itu. Yang kedua adalah kedukaan yang dialaminya sewaktu pengungsian ke Mesir. Yesus yang masih bayi ternyata sudah menjadi buronan Herodes. Herodes yang gila kuasa, yang takut bahwa seorang raja telah lahir di Israel, ketakutan. Dan karena itu dengan gelap mata dia memerintahkan untuk bunuh semua anak sulung di Betlehem. Siapa tahu salah satunya itu adalah Yesus. Tapi tangan Tuhan bekerja. Tuhan memerintahkan Yusuf untuk mengungsi ke Mesir. Bunda Maria bersama Yusuf menjalani tanpa banyak bertanya, kok begini amat menjadi ibu yang melahirkan Yesus. Terpilih tetapi bukan tanpa penderitaan. Tapi mereka menjalaninya dengan penuh iman, penuh harapan, penuh ketaatan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kedukaan sewaktu dia bersama Yusuf mencari Yesus di Yerusalem. Saudari-saudara, ketika umur 12 tahun Yesus dibawa ke Yerusalem untuk berziarah. Dan ketika mereka pulang ternyata Yesus tidak ada bersama mereka. Mereka kembali lagi ke Yerusalem berjalan kaki mencari-cari Yesus. Dan ketika mereka menemukannya di bait Allah, mereka mendapati sambutan yang rasanya dalam tanda kutip kurang ajar dari seorang anak. Bayangkan saudari-saudara, Yesus mengatakan, "Mengapa kamu mencari aku? Orang tua mana yang akan senang, akan tenang, sudah capek-capek pergi pulang ratusan kilometer, jalan kaki, dan mendapati sambutan, 'Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?'" Saudari-saudara, itu sebuah peristiwa yang sungguh membuat mestinya Yosef dan Maria terluka. Tetapi Kitab Suci mengatakan, Maria menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya. Maria tidak marah. Maria tidak kemudian mengambil sikap-sikap yang negatif. Menyimpan perkara dalam hati dan merenungkannya. Kedukaan yang keempat sewaktu Maria bertemu dengan Yesus di jalan salib. Dalam ibadah jalan salib, pada stasi yang keempat kalau saya tidak keliru, itu ada satu peristiwa. Maria berjumpa dengan Yesus, atau Yesus berjumpa dengan Maria, ibunya. Suatu perjumpaan yang penuh dengan haru. Anak yang dikandung, dilahirkan, dibesarkan, pada akhirnya harus menderita dengan cara demikian, memikul salib. Tapi sekali lagi, Maria tidak marah. Maria tidak menyesal. Maria tidak kemudian bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa ini semua terjadi? Di mana Tuhan? Tidak peduli. Maria tidak memilih sikap itu. Dia tetap pada sikap imannya. Aku ini hamba Tuhan. Maka dia merenungkan semua peristiwa itu dengan penuh ketaatan iman. Kedukaan yang kelima adalah kedukaan sewaktu Yesus disalib dan wafat. Saudari-saudara, peristiwa perjumpaan Yesus dengan Maria di jalan salib itu saja sudah sungguh menyayat hati.
Sampai kepada puncaknya Yesus bergantung di atas salib. Bagaimana perasaan seorang ibu yang melahirkan anaknya dan harus menyaksikan anaknya menderita, bahkan mati dengan cara yang hina, disalibkan bagai penjahat. Dalam Injil yang saya bacakan tadi, kutipan Injil Yohanes, saudara-saudara, kita mendengar dalam perjumpaan di bawah salib, Bunda Maria setia mengikuti putranya sepanjang jalan salib, dan sebelum wafat, Yesus menyerahkan Maria, ibunya, kepada para murid. Kepada Maria, Yesus menunjuk murid-muridnya dengan mengatakan, "Inilah anakmu." Dan kepada murid-muridnya dia berkata sambil menunjuk kepada Maria, "Inilah ibumu." Itu perpisahan yang sungguh menyayat hati saudara-saudara. Peristiwa duka yang mendalam untuk seorang ibu. Tetapi sekali lagi, Maria menjalaninya dengan penuh ketaatan iman. Aku ini hamba Tuhan. Sedih, sakit, pasti. Tetapi Maria memilih untuk setia kepada rencana Bapa. Peristiwa kedukaan yang keenam, saudara-saudara, adalah kedukaan sewaktu Yesus dibaringkan di pangkuannya. Artinya Yesus sudah wafat. Jenazahnya diturunkan dari salib oleh Yusuf dari Arimatea dan diterima oleh Bunda Maria yang mengandung dan melahirkan Yesus. Jenazahnya dipangku. Bayangkan hati seorang ibu menerima jenazah putra yang dilahirkannya itu sudah tak bernyawa. Betapa sakit, betapa hati teriris saudara-saudara. Tetapi Maria toh tidak marah. Maria toh tidak kemudian mengutuk Allah. Maria memilih untuk taat, untuk berserah kepada Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau kita melihat patung Pieta, saudara-saudara, di mana Maria memangku jenazah putranya, peristiwa kedukaan yang keenam ini bisa kita bayangkan dengan hati yang penuh dengan keharuan. Dan peristiwa terakhir, peristiwa ketujuh dari kedukaan Bunda Maria adalah kedukaan sewaktu Yesus dimakamkan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, memakamkan orang-orang yang kita kasihi, anak, orang tua, senantiasa merupakan peristiwa yang pedih, sedih. Peristiwa di mana untuk terakhir kali kita melihat jenazahnya. Itu dialami oleh Bunda Maria. Sekali lagi, dengan iman penuh kepercayaan saudari-saudara, Bunda Maria menjalaninya. Berserah kepada Tuhan, penuh iman, harapan, dan kasih. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, itulah peristiwa-peristiwa duka Bunda Maria yang hari ini kita rayakan, kita peringati sebagai Bunda yang berduka cita. Tentu saja saudara-saudari, semua orang, kita, Anda dan saya, pasti juga memiliki macam-macam peristiwa salib, macam-macam peristiwa duka yang kita alami. Entah itu bentuknya penderitaan yang kita tanggung, entah itu barangkali bentuknya adalah penyakit yang menderah, sakit yang berkepanjangan, sakit yang menahun dan sebagainya. Atau rasa sakit karena beban kehidupan yang terasa berat. Pergumulan-pergumulan hebat. Hubungan yang tidak bagus. Relasi yang rusak. Keluarga yang mulai terancam perpecahan.
tidak harmonis dan sebagainya. Kita mudah mengeluh, kita mudah menyerah. Kita cenderung untuk mencari jalan pintas yang melepaskan kita dari rasa duka, yang membuat kita merasa lega, merasa enak dengan menghindari salib. Kita mudah menyerah meskipun keluhan dan keputusasaan itu tentu tidak membebaskan kita dari penderitaan. Kita mudah ragu kepada Tuhan. Seakan Tuhan itu berdiam diri. Seakan Tuhan tidak peduli. Seakan Tuhan tidak ada dalam setiap pengalaman duka, dalam setiap pengalaman penderitaan kita. Bunda Maria, saudari-saudara, mengajarkan kepada kita duka cita dalam kehidupan tidak lekas membuat kita putus asa. Bahwa duka tidak mesti membuat kita kemudian kehilangan iman, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, kehilangan harapan bahwa Tuhan mengasihi kita. Dalam setiap pengalaman buruk, pengalaman salib, kita mungkin perlu bersikap pasrah penuh harap seperti Bunda Maria, bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, merayakan Maria Bunda yang berduka cita hari ini. Mari kita menimba inspirasi penyerahan diri penuh iman Bunda Maria. Menjadi Bunda Yesus Sang Penebus memang adalah kehormatan, tetapi bukan tanpa derita, bukan tanpa duka. Ada satu sikap iman yang barangkali patut kita teladani dari Bunda Maria, saudari-saudara, yaitu keyakinan Bunda Maria bahwa nilai penderitaan itu tidak terletak pada rasa sakitnya, tetapi pada tujuannya. Untuk apa dan bagi siapa saya menderita? Semoga kita yang merayakan peringatan Maria berduka cita ini, saudari-saudara, diteguhkan, diinspirasi oleh teladan hidup, teladan iman Bunda Maria yang sungguh sangat luar biasa. Mari kita hadapi duka derita, salib dan sebagainya dalam semangat dan teladan iman Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Maria Bundamu, Bunda kami, Bunda Gereja, menerima tugas perutusan dari Tuhan untuk mengandung dan melahirkan Engkau Sang Juru Selamat kami. Sejak Engkau hadir dalam keluarga Maria dan Yusuf, dengan penuh keteguhan iman, Bunda Maria menerima semua peristiwa pahit, peristiwa duka dalam hidupnya, dalam membesarkan, dalam mengajar, dalam menyertai Engkau sampai di bawah salib. Bundamu telah mengajarkan kepada kami bagaimana mesti berserah diri, penuh ketaatan iman kepada kehendak Bapa. Semoga teladan iman Bundamu, Bunda kami, Bunda Gereja, juga menjadi model ketaatan kami, model penyerahan diri kami dalam peristiwa-peristiwa yang pahit, dalam pengalaman-pengalaman duka yang kami alami, dalam sakit, dalam penderitaan, dalam pergumulan-pergumulan yang hebat, dalam masalah-masalah yang seringkali seperti tak ada jalan keluarnya. Semoga kami boleh seperti Bundamu, tetap percaya
akan penyelenggaraan Tuhan, bahwa kami ini hanya hamba Tuhan, terjadilah pada kami seperti yang Tuhan kehendaki. Terpujilah namamu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berbuah. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.